Saya Agus Hasibuan, saya dari kelompok 8 KKNDR Universitas Islam Negeri Sumatera Utara tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi hanya di angka 5%. Kemungkinan terjadinya resesi ini semakin besar. Sedia payung sebelum Indonesia di kuartal pertama masih plus. Sebelumnya kita plus 5. Kuartal pertama 2020 masih plus 2,97%. Plus. Tapi di kuartal kedua kita sudah akan jatuh minus. Kita harus ngomong apa adanya. Indonesia hari ini sedang diambang-ambang resesi. Sebelum kita lanjut, apa sih sebenarnya resesi itu? Suatu negara akan memasuki tahap resesi apabila telah terjadi perlambatan ekonomi yang terjadi secara umum dalam 2 kuartal berturut-turut. Indonesia akan masuk periode resesi jika semua indikator sektor ekonomi mengalami perlambatan. Kemudian sektor-sektor yang akan mengalami perlambatan antara lain adalah industri manufaktur, perdagangan, dan juga transportasi. Perlambatan kinerja sektor ekonomi juga akan berdampak pada PHK yang besar akibat perusahaan tak mampu membayar upah karyawan. Perekonomian Indonesia akan mudah bangkit jika pemerintah dan semua pihak berwenang mencari jalan keluar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit berbicara tentang hal-hal yang serius terkait tentang perekonomian di Indonesia. Seperti halnya tadi di opening, teman-teman mungkin udah lihat, itu adalah sebuah berita yang sedang trending di bulan ini, di mana Badan Pusat Statistik resmi merilis data terbaru terkait tentang perekonomian Indonesia, yaitu pada kuartal kedua periode dari April sampai Juli 2020 turun di angka minus 5,32%. Nah, di kuartal kedua ini di angka minus 5,32% merupakan pertumbuhan ekonomi terburuk sepanjang sejarah sejak kuartal pertama di tahun 1999. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tidak lain tidak bukan penyebabnya adalah COVID-19. Sejak awal COVID-19 masuk ke Indonesia, itu awal bulan 3 2020, sejak saat itu Indonesia mengeluarkan kebijakan-kebijakan, salah satunya adalah membatasi segala aktivitas atau membatasi segala aspek-aspek kehidupan masyarakat di Indonesia, membatasi pendidikan, membatasi transportasi, membatasi perekonomian domestik maupun global. Hal ini berdampak negatif bagi pertumbuhan perekonomian. Bukan hanya Indonesia yang mengalami perekonomian menurun seperti ini, namun banyak sekali berbagai negara di dunia yang mengalami kondisi seperti ini. Seandainya resesi benar-benar terjadi di Indonesia dan kita khawatir seluruh masyarakat panik, kita takutnya inflasi besar-besaran akan terjadi lagi. Mudah-mudahan pemerintah punya kebijakan yang baik. Apa yang bisa kita bantu selaku kita masyarakat, selaku kita pribadi, kita harus lebih bersiap-siap untuk menghadapi tantangan ekonomi ke depannya. Ada beberapa cara untuk kita tetap bisa memiliki ataupun kita tetap bisa bertahan hidup di tengah-tengah resesi nanti seandainya terjadi, yaitu dengan cara kita harus mulai dari hari ini menyiapkan yang namanya emergency fund atau dana darurat. So, mulai dari hari ini tolonglah Anda jangan boros, jangan suka foya-foya gitu ya. Utamakan yang namanya kebutuhan daripada keinginan, karena seandainya benar-benar terjadi yang namanya resesi, akan sulit sekali untuk mencari uang. Yang kedua, hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan aset alokasi yang tepat gitu. Ataupun Anda bisa menginvestasikannya dalam bentuk aset emas ataupun lainnya yang harganya tidak turun. Jadi kalau bisa alokasikan aset itu ke tempat yang tepat, yang seandainya pun terjadi inflasi, seandainya pun terjadi resesi, aset Anda harganya tidak turun. Di dalam Islam sendiri sebenarnya banyak solusi yang bisa dipakai. Ekonomi Islam bisa berperan dalam hal ini, yaitu terutama di Indonesia. Kita diuntungkan karena di Indonesia mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Jadi kita bisa gunakan sistem zakat ataupun sistem wakaf untuk menolong sesama muslim. Especially kita di Indonesia, kita harus menolong sesama Indonesia gitu ya. Lembaga-lembaga sosial keuangan Islam itu ya benar-benar mereka mengalokasikan dana Islam itu untuk membantu kebangkitan
perekonomian gitu. Mereka membantu orang susah, mereka membantu orang miskin yang terkena wabah COVID-19, mereka membuat donasi, mereka membagikan makanan. Jadi ya itu salah satunya melalui zakat. Nah, come on guys, kalau kamu hari ini punya banyak uang, kalau kamu hari ini punya harta berlebih, kita bisa saling membantu. Karena percayalah, ketika kita semakin banyak mengeluarkan uang untuk membantu orang, maka Allah akan kasih berlipat-lipat ganda untuk kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa saja semoga Indonesia baik-baik saja, semoga tidak terjadi yang namanya resesi, semoga COVID-19 cepat berakhir, dan semoga kita semua dan keluarga disehatkan. Oke, sekian dan terima kasih.